kita kepada Allah, rasa tasyakur kita yang amat sangat mendalam kepada Allah. Allah Rabbul Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Rabbur Rahim, maha penyayang, tak pernah pandang-pandang orang. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, zat maha pengasih, tak pernah pilih-pilih kasih. Alhamdulillah, berkat nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, pada pagi ini kita dapat bermuwajahah. Bermuwajahah nggak nih? Tatap-tatapan. Ya, tatap-tatapan nggak kita Bu? Tatapan ya, bermuwajahah. Berkat nikmat yang Allah berikan, banyak yang sudah niat tapi tidak bisa hadir karena tidak sempat, mungkin karena sakit. Tapi alhamdulillah, bunda-bunda, umi-umi sekalian ini, berkat nikmat yang 3 tadi Allah sempurnakan diberikan, alhamdulillah hadir. Dalam rangka apa? Tolabul ilmi, menuntut ilmunya Allah. Ilmu yang mana? Ya ilmu untuk mendidik anak sesuai tema. Kedua kalinya, sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah, panutan kita, yang mempunyai uswatun hasan, mempunyai akhlakul karimah yang baik. Salawat kepada baginda Rasulullah, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, para pengikutnya, dan sampai pada kita umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Semoga kelak kita tercatat umatnya yang terchecklist nama kita, berhak dan pantas serta patut mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pengen dapat syafaat beliau Bun? Salah satunya Bunda sudah menjalankan sekarang. Semoga termasuk namanya yang terchecklist oleh beliau ya. Kenapa kok saya terchecklist sekarang? Karena Bunda mencari ilmu, menambah ilmu, dan itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para umi-umi sekalian, para calon bidadari surga, gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang sudah kenal saya? Ada yang sudah pernah lihat saya? Belum ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Salam kenal semuanya, salam ukhuwah. Mudah-mudahan persaudaraan kita sampai ke akhirat nanti, dan ujungnya berkumpul di jannahnya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para umi-umi sekalian yang dirahmati oleh Allah, semangat nih, semangat. Pertama saya mau bilang kepada bunda-bunda bahwasanya bunda-bunda sudah termasuk bunda-bunda yang beruntung sekali memasukkan anaknya di insan muttaqin. Dari namanya aja sudah insan al-muttaqin. Al-muttaqin itu kan dari kata bahasa Arab yang taqwa. Taqwa dari kata kerjanya ittaqa yattaqi, artinya menjauhkan diri dari segala larangan Allah dan mendekatkan diri melakukan dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah ini sudah termasuk doa untuk bunda semua. Nama insan muttaqin sudah termasuk doa untuk para bunda dan anak-anaknya. Kenapa? Dengan bunda niat anaknya masukkan ke sini, berarti sudah masuk label insya Allah insan muttaqin tadi. Dan mudah-mudahan putra putri yang masuk di insan muttaqin labelnya sudah dapat kelak menjadi orang-orang muttaqin. Umi-uminya, abi-abinya, ketua yayasannya pastinya ya
para staf-staf gurunya pastinya. Terus saya gimana Bu? Kira-kira dapat nggak labelnya Bu? Insya Allah dapat Bu ya, karena saya sudah bersilaturahmi ke insan muttaqin. Ajak aja Bu kalau masuk surga ya. Para umi-umi sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada hari ini adalah apa Bu? Peranan orang tua dalam menanam akidah yang kuat tuh. Akidah yang kuat. Dan ini banyak fase-fasenya Bu. Enggak kucuk-kucuk ibu bisa mengatur anak menjadi orang yang mempunyai akidah yang kuat jika ibu tidak mempunyai fase-fase untuk melakukan hal tersebut. Kata ibuku, ayo cepetan bagaimana rahasianya biar anak-anak saya gembleng. Jangan anak-anaknya dulu yang digembleng untuk menjadi muttaqin, tapi ibu-ibunya dulu yang harus digembleng. Karena anak-anak tidak akan menjadi manusia-manusia bertakwa muttaqin jika para ibu-ibunya tidak muttaqin dan bertakwa kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah bersabda, al-ummu madrasatul ula. Tuh. Bukan al-abu madrasatul ula, sampai al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolahan yang pertama untuk anak-anaknya. Yang pertama loh Bu. Jadi berarti insan muttaqin ini sekolahan yang kedua. Tuh. Jadi alhamdulillah nih, masya Allah nih, komite sekolahan mengizinkan untuk adanya pengajian seperti ini, apalagi membahas tentang bagaimana metodenya menjadikan anak-anak muttaqin, itu masya Allah. Dan seperti kata tadi Al-Muhtaramah, ibu yayasan atau yayasan, semoga tidak menjadi yang pertama, karena iman manusia setiap hari naik turun. Sekarang ibu mulai tebal, misal udah dapat ibu, pokoknya saya harus begini dengan ilmu yang sudah didapat. Besok ibu ngeblank lagi. Padahal ibu harus per menit, per detik, setiap hari, setiap jam terus berkesinambungan harus mendidik anak. Yang mendidik anaknya harus didukung dengan ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu percaya kepada Allah, takut akan Allah. Itu yang harus ditanamkan di hati seorang ibu. Ibu yang mana aja, walaupun guru-gurunya kan seorang ibu, ya saya seorang ibu, pokoknya ibu. Begitu. Loh, kenapa sih kok anak itu harus dididik dengan ketakwaan yang kuat? Loh, kok ibunya harus kuat juga? Karena kata Allah, karena kata Rasulullah dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap semua yang terlahir, yang Allah lahirkan dari rahim ibunya, itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci tanpa dosa. Nah, ada lanjutannya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang yuhawwidanihi, yang akan menjadikan dia orang Yahudi, wa yumajjisanihi, dan yang akan menjadikan dia Majusi, wa yunassiranihi, dan yang akan menjadikan dia orang Nasrani. Dalam tanda kutip akan menjadikan dia orang tidak benar. Siapa yang paling kompeten untuk itu? Orang tuanya. Karena anak dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, yang dilihat pertama adalah abawahu, kedua orang tuanya, bukan gurunya. Gurunya hanya ketemu dari mulai jam 7, ya jam 7 sampai setengah 4 aja. Berapa jam itu berarti? Dan itu hanya dengan materi khusus aja. Ya MTK, ya Indonesia, ya fikih, ya tauhid, cuma itu aja. Tapi kalau untuk pelajaran
kedua orang tua. Setuju? Setuju. Oleh karena itu, ibu tidak akan menjamin anak-anak ibu mau sekolah di sekolah yang favorit manapun, termahal, tercanggih, terapapun itu, mau ke luar negeri pun kemanapun, tidak akan menjamin menjadi orang yang muttaqi jika tidak disupport oleh abawahu, kedua orang tuanya. Jadi kalau semisal ibu sudah memasukkan anak ke sekolahnya kan udah elit, mahal lagi, guru-gurunya lulusan luar negeri misal, pintar-pintar gurunya misal, canggih sekolahannya, kok anak saya masih gini-gini aja ya? Jangan salahkan sekolahannya. Pelajaran dan guru-guru yang ada di sekolah hanya sebagai support sedikit untuk anak-anak ibu dalam masalah materi. Tapi batinnya, pikirannya, ketakwaannya yang harus mensupport adalah abawahu, ibu dan bapak di rumah. Jadi segembleng apapun guru-gurunya di sekolahan, support, ayo nak akhlaknya baikin nak, ayo nak ilmu Qur'annya nak, ayo nak ininya nak, guru-gurunya berjibaku. Tapi jika abawahu, kedua orang tuanya di rumah tidak menyokong itu, nol ya, nol. Jadi jangan pernah menyalahkan sekolah. Jangan pernah menyandarkan pendidikan anak semuanya pada sekolah. Gitu Bu ya? Setuju? Setuju. Oleh karena itu saya bilang kenapa tadi? Yuhawwidanihi, yunassiranihi, yumajjisanihi. Kenapa ke orang tuanya? Karena tingkah laku orang tua sehari-hari yang dilihat adalah oleh anak di depan mata. Maka sudah paling betul orang tuanya ini ada perkumpulan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam mendidik anak. Dari segi apanya? Dari semua aspek. Mau itu akhlaknya yang terpenting Bu ya. Akhlak nomor satu. Percuma pintar-pintar tapi nggak punya akhlak, percuma. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab, akhlak, etika itu harus ada di atas ilmu. Jika ilmunya 20, maka akhlaknya harus 30. Jangan kebalik Bu. Kalau ilmunya 20 kemudian akhlaknya 10, tidak menjamin akan menjadi orang benar. Karena begitu banyaknya orang-orang pintar di negeri ini, tahu Ibu, prof, doktor, apa segala macam, pintar nggak mereka? Banget nggak pintarnya? Banyak nggak ilmunya? Tapi jika tidak dibentengi dengan akhlaknya di atas ilmunya, maka hancurlah jika dia menjadi penguasa. Ilmunya tidak diarahkan pada hal-hal yang baik, tapi dibelokkan pada hal-hal yang tidak baik. Jadi ilmu harus di-backing oleh akhlak yang lebih tinggi, agar ilmu yang dimiliki menjadi manfaat dunia akhirat untuk masyarakat luas. Itu ya. Para umi-umi sekalian, para calon bidadari syurga. Aminnya kok lemes ya? Lemes ya? Kayaknya ragu gitu ya. Ya masa kayak gini jadi bidadari surga. Masih suka gini. Gak apa-apa Bu ya. Kata Rasulullah, di saat ada orang mendoakan kamu yang baik-baik, walaupun itu kayaknya
belum pantas, malu kan? Aminkan aja dulu, ya. Aminkan aja dulu. Karena kita nggak pernah tahu dari lisan siapa itu doa Allah ijabah. Pas ibu amin, malaikat catat, ibu benar nanti jadi penghuni surga. Baru harus dipancing. Emang harus dipancing ya? Ya apa ikannya? Baiklah para umi-umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ibu-ibu sebagai orang tua yang harus mempunyai backing ilmu, akhlak, pengendalian emosi yang kuat. Kenapa? Karena anak yang terlahir itu nanti karakternya akan berbeda-beda Allah beri. Iya enggak? Karakter anak ibu berbeda-beda enggak? Apa iya anak ibu sama anak ibu karakternya sama? Kan beda. Ada yang pendiam, ada yang mulutnya nggak bisa diam gitu, ada yang belajar tapi nggak mau main, ada yang main mulu nggak mau belajar, ada bias. Kita dulu juga kayak gitu. Berarti buah jatuh tidak jauh dari pohon, ya enggak? Makanya ibu jangan aneh jika anak di rumah gak mau belajar, main HP mulu. Berkaca, introspeksi, muhasabah. Jangan cuma mau menyalahkan anak sementara tidak mau introspeksi diri sebagai orang tua. Pikir ibu sebelum marah ke anak, tahan marahnya, pikir dulu. Bentar, saya mau marah gara-gara dia main HP. Saya pikir dulu, saya main HP dulu nggak ya? Saya itu kalau ini main HP dulu nggak ya? Jadi di saat anak melakukan hal yang tidak enak untuk ibu, stop, jangan marah dulu. Pikir dulu, introspeksi, apakah saya demikian? Kalau ibu demikian, stop, jangan marah dulu. Yang ada bukan anak yang dimarahi, tapi ibu perbaiki dirinya. Sebanyak mana mengajinya ibu sama main HP? Sejauh mana buka HP sama buka Al-Quran? Hah? Ya iya dong, saya sudah tahu walaupun nggak ada jawabannya. I know that, kata orang Jawa. Jadi kata Rasulullah, ibda binafsik. Mulai seorang pendidik, seorang guru, seorang wali murid, seorang ibu, seorang ayah, abawahu harus banyak-banyak introspeksi diri. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu, introspeksi dirimu sebelum engkau memarahi siapapun yang akan engkau marahi dengan perbuatan negatifnya. Wabil khusus anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, apapun yang akan beliau sampaikan tentang kebaikan kepada para sahabat tidak akan pernah beliau sampaikan kepada sahabat kalau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan terlebih dahulu. Tidak, karena Rasulullah punya prinsip dan diajarkan kepada kita semua, ibda binafsik, ibda binafsi, duluan. Sebelum nyuruh orang, duluan kamu. Sebelum memarahi anakmu, menyuruh anakmu, duluan kamu. Introspeksi kamu, introspeksi diri kita. Itu Bu ya. Jadi sebenarnya yang harus diobrak-abrik bukan anaknya, tapi emaknya. Karena penyakitnya ada di emaknya. Iya enggak? Orang tua sama anak itu Bu bagaikan antena sama TV. Tapi sekarang nggak ada antena Bu ya. Yang penting antena aja kita pakainya ya. Antena itu orang tuanya, TV itu adalah anaknya. Ibu kalau antenanya bagus, nggak goyang-goyang, cerah nggak TV-nya?
Bukan. Jadi kalau mau introspeksi diri, ngelihat anak mau marah, tahan dulu. Iya ya kan saya antenanya, dia kan TV-nya. Ya kalau dia renyah berarti saya yang harus dibenerin, antenanya yang harus dibenerin. Gitu Bu ya. Baik. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Jangan. Ibu kalau marah per menit aja tambah kerutan 1 loh Bu. Dalam menurut penelitianku kulit. Gue kata ibu, waduh bahaya ini kalau kayak gini, cepat tua nanti. Makanya kalau zaman dulu ada yang mengatakan pepatah kalau sering marah cepat. Bener itu Bu. Setelah diteliti oleh ahli kulit, kalau kita meremut dikit, stres dikit, menambahlah 1 kerutan. Berarti ibu harus senyum. Tapi jangan senyum sendirian Bu ya. Kenapa lah ibu itu? Biar gak kerutan. Enggak gitu juga konsepnya ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para calon bidadari surga. Amin. Adem ya, langsung semriwing gitu ya. Pantes loh Bu ini jadi calon bidadari surga ya Ustazah. Wajahnya cerah semua Ustazah. Ya jelas lah nggak mendung ya, makanya cerah semua. Gitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang benar dan tepat untuk guna meningkatkan ketakwaannya adalah yang pertama kita harus pahami dan ketahui berapa ciri sih tipe-tipe anak di dalam Al-Quran. Kita harus merujuk pada Al-Quran. Yang pertama apa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Tipe anak dalam Al-Quran yang pertama adalah dia sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, penyenang hati banget. Solehah, rajin sholatnya, hafizah. Tuh. Kalau yang kayak gitu udah enak Bu. Ibu nggak usah repot-repot. Udah jalan sendiri anaknya otomatis. Tapi sayangnya Allah tidak pernah menciptakan manusia ke dunia langsung menjadi demikian tanpa dididik oleh guru dan orang tua. Investasi akhirat qurrata a'yun ini Bu. Kalau di dalam doa itu apa? Di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk hati, penyenang hati. Waj'alil muttaqina imama. Itu yang pertama tipenya anak Bu ya. Yang kedua tipe anak adalah dia zinatul hayah. Zinatul hayah. Zinatul hayah itu dia hanya bisa menyenangkan, membahagiakan kita di dunia saja. Baik, ngasih duit mulu udah bisa kerja, senang emaknya beliin baju, hadiah, apa segala macam, senang ibunya. Tapi di akhirat dia tidak bisa memberikan apa-apa untuk orang tua. Loh kenapa kok nggak bisa? Ya lah orang tuanya nggak ngajarin waktu di dunia. Orang tuanya tidak mengarahkan agar anaknya pintar sholat, tidak. Orang tuanya tidak cerewet agar anaknya pintar ngaji, tidak. Orang tuanya tidak pernah melarang, mengarahkan hal-hal yang baik kepada anaknya, tidak. Alhasil ketika orang tuanya sudah di alam kubur, anaknya terputus membahagiakannya cukup di dunia, tapi di dalam akhiratnya tidak. Itu yang kedua. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat.
Zinatul hayatid dunya hanya dirasakan di dunianya saja. Yang berikutnya adalah fitnatul haya. Fitnatul haya. Fitnatul haya ini Bu adalah tipe anak membangkang ia, mengasih malu terus kepada orang tuanya, bandel banget. Tapi ibu jangan menyalahkan anak dalam hal ini. Kembali kepada tadi, introspeksi. Ya Allah, ini anak saya kok jadi fitnatul haya, sering memalukan saya, sering membuat sesuatu yang tidak baik. Kenapa ya Allah? Introspeksi. Oh iya, saya kurang mengajarkan adab dan akhlak kepada dia. Saya kurang mengajarkan agama kepada dia. Jadi kalau ibu mau mengajarkan akhlak kepada anak, jangan langsung yang tinggi-tinggi dulu Bu ya. Jangan langsung yang tinggi-tinggi. Dari yang kecil-kecil ada dulu. Misal anak ibu orangnya pecicilan, misal ibu ajarin, nak, kalau lewat di depan orang, permisi ya nak. Pernah nggak ibu ngajarin gitu? Sering ya. Nah, kalau depan orang, kepalanya agak nunduk sama badannya ya, permisi gitu. Terus kalau lagi minum, dari yang kecil-kecil aja Bu ajarin akhlak anak. Jangan langsung yang tinggi-tinggi Bu. Kalau tinggi nanti nggak kecapai dengan otaknya. Karena otak anak sesuai dengan otak anak. Nah, kalau minum tangan kanan ya. Pernah nggak ibu ngajarin gitu? Pernah nggak? Alhamdulillah. Ya iyalah, wali murid insan mutakin gitu loh ya. Iya, percaya saya. Terus kalau anaknya suka teriak-teriak, nah ngomongnya pelan-pelan ya nak ya. Pelan-pelan ya, kata Rasulullah nggak boleh la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan keraskan suaramu di atas suara Nabi. Ibu tahu nggak suara Nabi gimana kalau bicara Bu? Emang kayak ibu-ibu? Lu Rasulullah nggak Bu? Pelan Bu, di bawah standar. Oh iya, oh baik ya. Hampir nyaris tak terdengar tapi jelas Bu. Itu Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak besok-besok kayak gitu ya? Bisa dipraktekkan ya Bu ya? Bisa ya? Bisa ya? Insya katanya mau mendidik anak bertakwa, katanya mau didik anak jadi kuat agamanya. Ya harus ibu punya kutuah panutan. Siapa panutannya? Ya Rasulullah Sallallahu. Janji bisa Bu ya? Mulai pulang dari sini tes. Nah, sudah makan tadi? Oh ya. Bu, katanya mau nyontain anak jadi anak soleh. Ya enggak? Dari mulai yang kecil. Kalau ibu tiap hari, nah, sana pergi. Sana. Kira-kira anaknya ngikutin nggak Bu? Emak saya kayaknya kalau ngomong kayak gitu enak tuh. Udah kayak gitu aja caranya Kan buah jatuh tidak jauh dari itu. Nah, dari yang kecil itu aja dulu Bu. Mulai pulang sini ketemu anak, nanti jemput nggak Bu? Oh enggak, libur hari ini ya. Bang, coba tolong ambilkan itu ya. Oh iya, baik, terima kasih. Ajarkan mengucapkan terima kasih walaupun kita orang tuh kadang orang tuh sombong sikapnya Bu. Siapa yang biayain sekolah? Siapa yang beliin baju? Siapa yang ngasih makan? Mentang-mentang anaknya disuruh nggak terima kasih. Ya udah, emang udah pantas kok. Itulah orang tua pengen mendidik anak takwa, kuat
iman Islamnya, tapi dianya tidak memberi contoh. Sepakat nggak? Sepakat ya. Bang, Bunda boleh nggak minta ambilin itu? Jangan gini, ambilin itu dong. Tangannya. Kan tadi sopan santun akhlak harus di atas ilmu. Praktekkan yang sekecil-kecilnya cara menunjuk gimana yang sopan, biar anak ke orang dan ke ibu pun seperti ini. Atau gini, Rasulullah kalau menunjuk begini, katanya pengen jadi orang yang soleh. Hai ibunya, ya harus punya qudwah dong, panutan dong. Siapa panutannya? Rasul. Saya nggak mau nyobain dari yang kelas-kelas tinggi dulu ajarannya kepada anakku, dari yang kecil-kecil dulu seperti ini. Cara ibu bicara kepada anak, cara ibu menunjuk kepada anak, itu dulu ibu lakukan. Jangan yang tinggi-tinggi dulu. Tinggi-tinggi nanti ada fase-fasenya. Ya Bu. Bang, minta tolong ibu ambilin itu ya. Suaranya Bu ya, di bawah standar ya Bu ya. Ya, ingat ya. Itu Bang ya. Terima kasih. Jazakillah. Harus kayak gitu Bu. Itu merangsang anak untuk bangun karakternya, karakter buildingnya, akhlakul karimahnya. Menarik hatinya untuk menjadi orang yang lembut kepada orang tua dan orang lain. Dari itu aja dulu Bu. Ya. Atau mungkin kalau dia punya salah, misal, Bang, tidak diulangi lagi ya. Tidak ya, pas besok diulang lagi, tidak diulangi lagi ya. Matanya mulai main. Suaranya standar tapi matanya main. Nah ini ibu hatta marah, matanya jangan main. Katanya pengen jadi anaknya soleh. Ya enggak. Jadi semuanya harus terkembali kepada kita yang diperbaiki. Kita yang harus diperbaiki. Anak otaknya belum sampai kemana-mana, orang tua yang cukup paham dan matang. Oleh karena itu kita yang harus diperbaiki sebagai orang tua. Biar anak tidak jadi fitnatul haya. Nah, fitnatul haya ini Bu, yang pertama ibu harus tahu ini zaman modern. Seperti kata ketua yayasan tadi, Ibu Tuti, zamannya tidak sama dengan zaman kita di masa kita kanak-kanak dulu. Dari model makanannya aja beda Bu, ya enggak? Ibu makanannya dulu apa saya tanya? Oh iya, singkong rebus, iya. Coklatnya baru Superman gitu ya. Terus sekarang coklatnya udah banyak Bu. Makanannya udah snack segala macam. Nah, karena zaman sudah modern dan ghazwul fikri semakin banyak masuk bertebaran kepada kita. Ghazwul fikri ibu tahu? Perang pemikiran. Perang pemikiran itu dari gadget, HP. Ibu tahu HP? Tahu lah, kata ibu-ibu, statusan tiap hari gitu ya. Saya tanya kepada ibu-ibu, anak dalam sehari ibu izinkan memegang HP berapa menit? Kata ibu bukan berapa menit, jam-jaman. Nah ini yang harus ibu perbaiki Bu. Agar kenapa? Ibu mati-matian nanti mendidik anak dengan hal yang baik, tapi ujung-ujungnya tidak ada hasilnya. Karena apa? Penyakitnya ibu kasih setiap hari kepada apa penyakitnya? Gadget. Kalau emak-emak kan kadang nggak di sini sih ya Bu ya, nggak di sini sih kayaknya. Kalau emak-emak kan kadang nggak di sini ya Bu ya. Biarin ya, biar tenang. Emaknya mau pergi dulu sama teman-teman. Udah biarin, tinggalin HP aja di rumah. Ada di sini nggak ada ya kayaknya ya. Emang solehat semuanya. Biarin
nangis. Ribet kalau dia nangis. Lagi sibuk ini antum. Tapi nggak di sini Bu ya. Masya Allah. Bidan. Kalau ibu sini mau istiqomah ngajinya tiap hari, insya Allah, insya Allah. Auranya beda. Baca Al-Quran termasuk salah satu metode untuk melembutkan hati anak jika ibunya baca setiap saat. Minimal sehari ibu ada membaca Al-Quran. Melembutkan hati anak, melembutkan hati kita sebagai orang tua, sehingga jika anak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, kita tercover emosi kita oleh Al-Quran. Kalau ibu nggak mungkin nggak sempat Bu, pasti ada waktu, cuma ibu yang menyepelekannya. Makanya harus tanamkan istiqomah. Paling tidak setelah sholat, walaupun satu ayat jabarin. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis ibu istighfar, baca sholawat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 30 kali. Berdoa. Setelah berdoa, sempetin dah tuh ngambil Qurannya. Kayak malas gemeteran ngambil Quran, ambil aja Bu. Ambil, pegang dah tuh ibu pangku. Ibu mau apain kayak pegang aja, yang penting pegang aja dulu. Terserah mau diapain. Lama-lama juga ibu buka tuh Al-Qurannya enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Walaupun satu ayat, yang penting hati ibu terpaku untuk ngambil Al-Quran dan membacanya walaupun satu ayat. Tadi habis sholat subuh Bu ya, habis sholat zuhur ngambil lagi Ar-Rahman. Sadaqallah. Nanti sholat asar, kok Ar-Rahman mulu ya? Nggak enak kan, tambahin satu ayat, kan lama-lama hati jadi tertarik Bu, iya nggak? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sadaqallah. Lama-lama satu ayat tambah 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Lama-lama kalau enggak Ar-Rahman selesai ibu nggak nyaman. Itu ibu untuk menarik istiqomah baca Quran yang manfaatnya untuk melembutkan hati anak dan hati kita sebagai orang tua agar menjadi orang tua yang tangguh. Kesabarannya, keikhlasannya dalam mendidik anak titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak titipan Allah bukan Bu? Titipan Allah. Dititipin ke ibu untuk apa? Untuk didik. Terus untuk diapain lagi? Untuk dimarahin? Enggak Bu ya. Jangan dimarahin. Yang dimarahin diri kita sendiri marahin. Karena kadang ibu selalu mikir gini, misal perasaannya dia di sekolahnya udah bagus banget sekolahnya ya, yang islami. Lah perasaannya udah dinasehatin menurut tiap hari ya. Nah perasaan dia udah digini, kok masih aja ya. Misal kita udah introspeksi diri, udah bagus gak main-main HP, baca Qurannya rajin, zikirnya bagus, ibu-ibu pokoknya Masya Allah. Misal ya, tapi ada kali ya yang gitu ya. Terus kok masih ini juga anak, berarti itu Allah merencanakan pahala yang lebih besar lagi untuk ibu sebagai Allah yang menitipkan anak untuk menguji kesabaran ibu. Jadi jangan salahkan anak. Udah maksimal nih, tapi kok gini ya Allah? Berarti Allah ingin memberikan tambahan pahala untuk orang tua dari nilai kesabarannya kalau dia ikhlas. Tunggu ya. Jadi anak nakal jangan disalahkan. Terkadang Allah ingin menyadarkan kita sebagai orang tua agar mungkin tidak sombong kepada sesama, menyadarkan kita bahwasanya kita manusia biasa, tidak mampu
maksimal dalam mendidik anak, tapi harus sabar dan ikhlas karena pahalanya besar. Tuh, biar tidak jadi anak fitnatul hayah. Yang berikutnya Ibu, tipe anak yang keempat di dalam Al-Quran adalah aduwwum mubin. Aduwwum mubin, yaitu sebagai musuh, Bu. Waliya'udzubillah. Kalau yang ini berarti sudah sangat kebablasan. Berarti ini sudah loss dari tangan penanganan orang tua dan loss anaknya dari pengajaran agama. Waliya'udzubillah. Insya Allah kita dijauhkan dari hal-hal yang itu. Tapi kita sebagai orang tua tetap harus setiap saat antisipasi. Walaupun kita sudah yakin, oh anak saya sudah insan muttaqin, guru-gurunya LC, dokter apa segala macam, MA, MPD segala macam. Tapi saya tetap harus antisipasi. Kenapa Pak harus antisipasi? Kata Rasulullah, karena iman setiap hari naik turun. Kata Rasulullah, kalau rezeki sudah ditanggung oleh Allah setiap orang, tapi kalau keimanan setiap anak tidak pernah dijamin oleh Allah, tanpa diturut andil orang tua. Oke, baik Bu ya. Alhamdulillah, sudah 4 karakter tadi Ibu pegang tentang anak ya. Yang intinya adalah introspeksi diri kita sebagai orang tua, muhasabah diri, salahkan diri dulu sendiri. Baik, tadi saya sudah dibisik-bisik Bu ya, bisik-bisik tentang agama. Sekarang waktunya tanya jawab. Baik, sebenarnya materi ini masih banyak, tapi saya skip dulu karena waktunya untuk tanya jawab. Boleh silakan, dipersilahkan ya Bapak. Terima kasih banyak atas materinya, Ustazah. Untuk bunda-bunda ada yang ditanyakan, silakan. Pasti banyak banget unek-unek dalam hati ya. Malu, mungkin malu nanyanya bisa ditulis ya. Diserahkan kepada panitia. Boleh silakan. Jadi kan tadi di poin nomor 4 ini ada mubin sebagai musuh. Iya. Ini cermin seperti yang di media sosial rasanya yang loli itu terhadap makhluk. Oh bisa jadi, iya. Oh, emak-emak ya, nggak ketinggalan update berita ya. Contohnya adalah siapa tadi? Loli kepada. Nah, ingat, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi andai pun gembar-gembor anaknya salah durhaka, orang tidak akan, kok gitu lolinya, karena orang tahu siapa emaknya. Iya enggak akan salah. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, walaupun dia mau bilang orang tuanya maaf, anjing apa. Tapi karena memang orang tuanya iya betul seperti itu. Jadi kita sebagai musuh ya. Yang sebagai musuh adalah tidak terpantau segalanya dari orang tuanya, dan bahkan orang tuanya juga aduwwum mubin. Jadi kalau yang itu bukan cuma mohon maaf ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Sebagai contoh, kalau itu bukan cuma anaknya yang aduwwum mubin, musuh dunia akhirat, ya orang tuanya pun demikian. Makanya saya bilang tadi, untuk menjadikan anak yang takwanya, keimanannya kuat, tidak bisa kita hanya memberi contoh perintah dan omelan atau marahan kepada anak, tapi kitanya dulu. Kalau orang tuanya saja sudah aduh mubin, gimana anaknya mau jadi qurrata ayun? Ya enggak? Gitu. Yaitu termasuk aduh mubin, musuh di dunia, dan wallahu a'lam enggak tahu bisa jadi musuh di akhirat. Dua karakter anak yang menjadi musuh di dunia seperti itu, di dunia berantem dengan orang tua, kemudian aduh mubin nanti fil akhirah, di saat orang tuanya misal akan masuk surga, ditarik oleh anaknya.
pelajaran agama, akhlak dan lain sebagainya. Sekarang orang tuaku akan masuk surga, aku tarik dia, aku tuntut, aku tidak ridho. Nauzubillah wala nauzubillah. Itu anak berarti tidak diajarkan agama oleh orang tuanya. Adu mubin, betul itu. Termasuk salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi yang adu mubin selain yang seperti itu. Waliya nauzubillah. Boleh silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Alfan, kebetulan Ya, silakan. kebetulan ini pengalaman keluarga sendiri ya Ustazah. Oh iya, boleh silakan. Saya punya kakak, beliau bekerja terus anaknya itu memang begitu kayak ibu. Waktu itu saya masih SMP. Sampai umur 5 tahun, keponakan saya yang kecil itu umur 5 tahun, kakak saya udah gak kerja karena ibu saya sakit. Nauzubillah Ustazah, anak yang pertama merantau, anak kakak saya yang pertama merantau itu sampai 4 tahun gak pulang. Di WA gak pernah dibaca, di telepon gak pernah diangkat. Tapi kalau menghubungi kakak saya itu hanya untuk mama aku gak ada uang buat makan gitu. Padahal di sana kerja. Terus anaknya yang kedua perempuan Ustazah, sekarang udah SMA. Nauzubillah banget. Juga kalau sama kakak saya itu berani banget. Bahkan kalau marah ngambil pisau, ngambil gunting gitu. Mamanya bilang, nanti kalau mama nggak ada kamu gimana? Nggak peduli. Mama aku matiin aja, aku bisa. Seperti itu. Terus sampai sekarang kakak saya masih menyalahkan karena beliau berpikir dia karena dititipin gitu, karena nggak sama saya dari dulu nih. Tapi sejauh saya melihat ibu saya mendidik ponakan saya ini, ibu saya nggak pernah pakai kekerasan. Buktinya aja anak-anaknya aja alhamdulillah benar gitu Ustazah. Tapi sampai sekarang kakak saya tuh kalau misalnya enggak jangan kayak gitu. Maksudnya anaknya dibilang ya karena itu salah saya nitipin. Biasa kalau dititipin neneknya kan pasti begitu. Jadi gimana ya Ustazah, maksudnya harusnya tuh sikap kakak saya seperti apa sama anak-anaknya? Yang sudah besar sekarang ya? Iya, yang satu sudah bekerja tapi nggak pernah pulang, yang satu SMA perempuan. Ya, baik. Boleh arah belakang, ambil babynya, saya bawa dulu di depan nanti ya, dari pinggir semuanya buat dokumentasi. Dari lagi dari saya belakang, dari depan. Baik, tadi pertanyaan Masya Allah ya. Jadi gini, kalau yang jadi gini, terkadang saya tidak, ini hanya contoh ibu ya. Kita harus mengambil sisi dari berbagai macam sisi. Jika kita mempunyai anak yang demikian, misal, nauzubillah. Kata Rasulullah, didik anak satu dari akhlaknya. Kenalkan anak cinta kepada Allahnya, patuh kepada orang tuanya, cinta pada Rasulnya, dan jaga anak dari makanan-makanan haramnya. Karena hal-hal haram yang masuk ke dalam tubuh anak ini akan menjadikan anak karakternya membantah orang tua, tidak patuh pada orang tua, melupakan Allahnya dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semuanya, barangkali jika memang orang tuanya sudah mendidik dengan baik, istilahnya mencontohkan hal-hal yang baik dengan akhlakul karimah baik, makanannya baik, tidak haram dan lain sebagainya, sudah cukup ilmu agamanya tetap demikian, banyak-banyak istighfar dan sabar, mungkin barangkali Allah ingin memberikan pahala tambahan untuk orang tuanya dalam menghadapi anak yang demikian. Mungkin barangkali seperti itu, insya Allah, jika memang orang tuanya sudah mendidik dengan didikan yang benar. Terkecuali orang tuanya tidak mendidiknya dengan akhlak yang benar, dengan ilmu agama yang benar. Nah ini sudah barang tentu feedbacknya kepada anak, atau mungkin dengan karena makan-makan yang haram, hasil yang haram, seperti itu Bu ya. Jadi intinya kalau memang sudah maksimal memberikan hal-hal baik tetap seperti itu, berarti tinggal sabar ikhlas. Mungkin ujian Allah untuk saya,
lebih sabar sebagai penggugur dosa saya, insya Allah, sebagai orang tua. Begitu. Tapi jangan patah semangat orang tua. Sekeras-kerasnya hati anak pada saatnya akan luluh. Batu aja yang begitu kerasnya terteteskan oleh air embun, tetesan embun, tek tek tek, bolong nggak? Bolong nggak batunya? Apalagi hati manusia. Yang hati manusia ini ada dalam genggaman Allah. Jadi kalau ada anak yang seperti itu, ibunya takarrur kepada Allah. Mungkin orang tuanya agak jauh kepada Allah, ibadahnya ditinggalin, sholatnya, apalagi yang wajib. Mungkin sama orang agak gimana, itu berpengaruh kepada karakter anak, Bu. Orang tuanya nggak dekat sama Allah, misal enggak sholat, misal, atau mungkin sering ghibah, mungkin sering melakukan hal-hal yang dilarang Allah, itu akan terpengaruh kepada karakter anak. Jadi, tapi kalau memang orang tuanya orang yang soleh benar, takarrub lagi, terus takarrub kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, hati anakku, pikiran anakku ini ada di genggamanmu, ya Allah. Aku nggak punya daya upaya, ya Allah, dan usahaku yang sudah maksimal, ku titipkan kepada Engkau, rubah hatinya menjadi lembut. Serahkan kepada yang punya Allah, karena hati semuanya adalah Allah, ada di bawah genggaman Allah. Minta ke Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Senalar kita mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Allah bisa menjadikan hal yang paling mustahil sekalipun dengan cara-cara Allah yang lebih mustahil lagi. Percaya itu, Ibu. Satu intinya, doakan anak. Ibu kadang lucunya gini, pengen anak sholat, pengen anak ini, tapi malas doa. Udah biar pintar sendiri, udah. Enggak, Bu, enggak, ya. Tanpa support doa dari ibu yang tajam, itu enggak akan anak berubah karakternya, enggak. Apalagi doa ibu. Seorang perempuan wanita, jika dia setelah menjadi label ibu, tajam doanya untuk anak. Itu kata Rasulullah. Seorang wanita, jika dia telah menjadi seorang istri, tajam doanya untuk suaminya, bagaikan doa lebih tajam daripada 7.000 malaikat. Nah, ibu dikasih keistimewaan itu, terus ibu malas untuk doa. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi. Wanita itu diberi keistimewaan itu sama Allah. Saat sudah mempunyai label seorang ibu dan istri, doanya itu kabul. Makanya ibu tajemin doanya, seringin doanya. Karena ibu mempunyai keistimewaan itu dari Allah. Istri dan ibu yang soleh. Dan saya yakin ibu-ibu ini sudah OTW soleha. Udah soleha apa OTW? OTW ya. Insya Allah, gunakan itu, Bu. Anaknya lagi susah mau ujian, kuasain Senin Kemis, jangan jajan mulu. Anak mau ujian, kata tadi ustazah apa? Bu, anak mau ujian, Bu, ya. Anaknya yang ujian, ibunya yang repot. Iya, ibu memang harus repot ngajarin anak, tapi jangan lupa ketajaman itu pakai, Bu. Doa ibu tuh pakai. Suami lagi susah, anak lagi susah menghadapi apapun, bangun malam qiyamul lail, doa tajam, doa ibu itu pakai itu, Bu. Jangan suami lagi susah malah ngomel terus kerjanya, doain enggak, tahajud enggak, boro-boro sholat ditinggalin, waliya'udzubil, introspeksi diri. Anak mau ujian, tidur aja kerjaannya, boro-boro doain. Nggak di sini sih, Bu, ya, nggak di sini, insya Allah. Anak mau ujian, repot memang ngajarin. Ini ngapa ulangan gini? Bukan mama udah ajarin sampai les sampai apa? Doanya kurang, Ibu. Doanya
menyalahkan anak. Karena manusia sebatas ikhtiar. Ibu ngajarin anak meleset sebatas ikhtiar. Selanjutnya nilai akhirnya itu Allah yang menentukan anak itu benar atau enggak nantinya. Oleh karena itu biar benar terus ibu panjatkan doa tajamnya ke Allah. Ya Allah, mudahkan ujiannya. Ya Allah, jadikan dia karakternya bagus. Ya Allah. Untuk anak. Begitupun sama untuk suami, karena kita nggak bahas suami sekarang Bu ya. Misal untuk suami sama. Itulah kadang sulitnya kita itu gitu. Punya kesemuan itu, tapi malas memakainya. Anak hujan pun, kemana jalan sana jalan sini. Nggak di sini Bu ya. Nggak. Jajan sana jajan sini, enggak di sini Bu ya. Enggak ada begitu Bu ya. Boleh pertanyaan lagi, silakan. Silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mungkin agak di luar tema kita, tapi masih agak ini ya. Boleh Bu, di luar manapun boleh silakan. Ini Ustazah, saya maksudnya berapa kali ada pernah lihat, terus kejadian nyata juga ya, ada tetangga. Waktu itu kan tadi salah satunya itu kan anak itu tergantung orang tua ya. Iya. Dia lahir dalam keadaan Islam, nantinya akan jadi Islam, Majusi atau Nasrani. Nah, waktu itu kebetulan saya ada tetangga, dia itu awalnya Islam gitu Ustazah. Terus akhirnya menikah sama orang Kristen Nasrani. Sempat ditanya, kan kamu Islam, kenapa harus nikah sama Nasrani gitu. Saya berapa kali ketemu dia, dan gak sekali, berapa kali ketemu qadarullah dekatnya Nasrani semua gitu. Dan saya udah minta sama Allah dikasih petunjuk biar saya tetap dengan pendirian saya atau gimana. Tapi qadarullah saya sudah tahajud, sudah istikharah, dan kebetulan qadarullahnya lagi selalu dapetnya Nasrani lagi Ustazah gitu. Akhirnya dia nikah dengan si Nasrani tersebut suaminya, tapi tapi selama dia menikah dia sudah masuk Nasrani, tapi dia nggak pernah ikut ke gereja Ustazah. Dan bahkan di terakhir hayatnya beliau itu kita proses meninggal dan pemakamannya dalam keadaan Islam, karena keluarganya masih Islam. Nah, yang mau saya tanyakan kan setiap orang tua kan pasti pengen ngajarin anak yang terbaik Ustazah ya. Meninggal pun dalam keadaan husnul iman baik. Nah, kalau kejadian yang ini itu gimana ya Ustazah? Salah orang tua atau gimana? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, di dalam hidup itu kita punya pilihan, ya enggak? Kita ini sudah dewasa, punya akal enggak? Dan kita sudah punya alur hidup kita sebagai Islam, ya Islam. Dan di dalam Islam diajarkan begitu banyak ajaran-ajaran tentang Islam, dan kita pahami itu, ya enggak? Ya. Terlepas dari tadi masuk Nasrani yang katanya sudah tahajud ditunjukin sama Allah, itu bukan dari Allah. Saya yakin tahajudnya yang katanya adalah jawaban dari Allah biar kawin sama Nasrani, saya yakin itu bukan dari Allah, pasti dari syaitan. Karena Allah tidak pernah menunjukkan muslim kepada hal-hal di luar yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi murtad. Nah, tadi dia sudah murtad kan? Tapi pas akhir hidupnya dia bilang, prosesikan pemakaman saya dengan cara Islam. Tetap dia orang murtad. Selama di akhir hayatnya dia tidak pernah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kembali. Jika itu belum terucap sampai tadi akhir hayatnya, tetap dia termasuk Nasrani. Walaupun dia
diprosesikan minta secara Islam itu di dalam fikih seperti itu. Hukum di dalam fikih seperti itu. Dan orang tuanya tidak bisa disalahkan, apalagi kalau orang tuanya sudah mendidik dia dengan sebaik mungkin, agamanya dididik, sekolahnya benar, diajarinya benar. Kok dia kayak gini? Bukan tanggung jawab orang tua lagi. Apalagi dia sudah balik, punya ilmu segala macam pemahaman tentang Islam, sudah tidak ada sangkut pautnya dengan orang tuanya. Apalagi kalau misal waktu mau menikah dia sowan ke orang tua, izin, mah, pah, saya mau nikah sama Nasrani. Wajar deh, kaget deh orang tuanya pasti. Jangan nak, gini. Apalagi kalau orang tuanya melarang, berarti orang tuanya sudah tidak ada sangkut pautnya dengan dia masuk Nasrani. Terkecuali orang tuanya, ya udahlah, agama kan sama, udah nikah aja sana sama Nasrani. Kecuali demikian orang tuanya masuk ke dalam dosa itu, masuk. Terlepas dia nanti masuk neraka tidak ada hubungannya jika orang tuanya melarang dan sudah mendidiknya dengan ilmu agama yang baik. Itu. Terkecuali orang tuanya tidak mendidik agama baik dan merestui pernikahan dia menjadi murtad. Itu baru di akhirat tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, dituntut oleh Allah. Seperti itu. Baik, ada lagi? Terima kasih banyak. Aduh, waktunya sudah mepet ya, waktu zuhur dan musola juga dipakai untuk sholat. Saya simpulkan ya, orang tua itu sangat berat ya Bunda ya, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhiratnya. Dan tidak sepenuhnya juga anak itu dialihkan ke fungsinya ke contohnya ke guru, ke orang tua. Ya, kita sebagai orang tua harus bisa mendidik anak kita sendiri. Saya mau tanya Bu, ada berapa tipe ya anak di dalam Al-Quran? Ada 4, alhamdulillah. Berarti catat ibunya. Yang pertama apa Bun? Alhamdulillah, semoga kita mempunyai anak yang qurrata'ayun. Yang kedua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa Bun? Zinatul hayah. Semoga juga ya anak kita menjadi zinatul hayah. Yang ketiga, fitnatul hayah. Semoga anak kita dijauhkan dari fitnatul hayah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terakhir apa Bun? Oke, semoga anak kita dijauhkan juga ya Bun. Semoga dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya robbal alamin. Semangat ya Bun mendidik anak. Insya Allah selalu semangat. Kalau bukan kita orang tua yang mendidik anak, lantas siapa lagi ya? Terima kasih banyak. Saya tutup dulu sebentar ya. Belum ditutup. Baik, satu lagi. Semangat introspeksi diri. Muhasabah diri. Itu yang terpenting. Baiklah para umi-umi sekalian, para calon bidadari-bidadari surga. Kiranya cukup sekian yang materi saya berikan kepada ibu-ibu sekalian, walaupun hanya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya untuk kita semua, wabil khusus saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebodohan, kesalahan, kekhilafan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.